Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Amalia Musabita. Saya Audi Gladys Permatasari dari jurusan Akuntansi Polinema. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan mempresentasikan sebuah proyek perusahaan manufaktur yang telah kami wawancarai, yaitu keripik tempe sari rasa. Kemudian yang pertama yaitu gambaran umum perusahaan. Keripik Tempe Sari Rasa merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan jual beli keripik tempe. Keripik Tempe Sari Rasa mempunyai satu tempat untuk kegiatan produksi dan belum memiliki sebuah toko untuk administrasi dan pemasaran karena pemilik belum cukup dana untuk membeli tempat untuk dijadikan tempat produksi. Industri ini menggunakan sistem penjualan online dan memasak ke berbagai pusat oleh-oleh yang tersebar di daerah Malang. Selain menggunakan dua sistem tersebut, keripik tempe sari rasa juga mendistribusikan produknya pada reseller dari berbagai kota. Lokasi dari keripik tempe sari rasa ini yaitu Jalan Sanan, Gang 3, nomor 129B, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dengan nomor telepon 0895 7018 62000. Berikut adalah produk yang diproduksi oleh keripik sari rasa. Bahan dan proses produksi bahan. Proses pembuatan tempe agar benar-benar menjadi biji kedelai yang bagus dilakukan penyortiran, kemudian biji kedelai dicuci dengan air yang mengalir. Biji kedelai yang sudah bersih ke dalam panci berisi air, kemudian direbus selama 30 menit. Kedelai yang sudah direbus direndam selama semalam hingga menghasilkan kondisi asam. Kemudian keesokan harinya, kulit airnya dikupas. Keping kedelai dicuci sekali lagi dengan cara yang sama seperti mencuci beras. Kemudian keping kedelai dimasukkan ke dalam dandang lalu ditanak mirip seperti menanak nasi. Kemudian setelah matang, angkat lalu dihamparkan tipis-tipis di atas tampah. Kemudian proses selanjutnya adalah menambahkan ragi. Pemberian ragi pada kedelai dicampurkan sambil diaduk hingga merata. Ukurannya 1 kilo kedelai menggunakan sekitar 1 gram ragi. Kemudian kedelai yang sudah bercampur rata dengan ragi menggunakan daun pisang atau plastik. Kemudian peram bungkus kedelai. Sesudah diperam semalaman, dilakukan penusukan dengan lidi. Tujuannya agar udara segar dapat masuk ke dalam bahan tempe. Kemudian yang terakhir, peram lagi semalaman, keesokan harinya tempe yang dibuat telah jadi dan siap diproduksi menjadi keripik tempe. Kemudian cara pembuatan keripik. Potong tempe dengan ukuran tipis-tipis dan sisihkan, kemudian panaskan wajan yang berisi minyak goreng secukupnya. Setelah itu campurkan semua bahan pelapis, celupkan potongan tempe tadi ke dalam bahan pelapis, kemudian goreng di dalam minyak panas. Goreng keripik tempe dengan memakai api kecil hingga matang kekuningan, dan yang terakhir simpan di dalam wadah kedap udara setelah dingin. Proses pemasaran keripik tempe ini dipasarkan langsung oleh Bu Erna dan suaminya melalui online dan offline dengan datang ke rumah Bu Erna, karena sang pemilik masih belum memiliki outlet. Saldo awal perusahaan, tanah pabrik sebesar 65 juta, bangunan pabrik 45 juta, akumulasi penyusutan bangunan pabrik di kredit 40.500.000, peralatan pabrik 10 juta, akumulasi penyusutan peralatan pabrik di kredit 9 juta, kas 15 juta, kas di bank 10 juta, kas kecil 6 juta, piutang dagang 1.500.000, bahan baku 10 juta, perlengkapan 655.000, hutang dagang 1.800.000, modal pemilik 65 juta, price 46.855. Kemudian selanjutnya bill of material. Yang pertama yaitu dengan kode TMP, nama bahannya tempe.
dengan kuantitas 60 kg, harga dasarnya 20.000, total harga 1.200.000. Kemudian produksi tingkat kedua yaitu dengan kode KTO, yaitu keripik tempe original dengan kuantitas 125 pak, harga dasarnya 10.000, total harga 1.250.000. Yang kedua yaitu dengan KTC, nama bahannya keripik tempe coklat, kuantitasnya 62 pak, harga dasarnya 15.000, total harga 930.000. Kemudian yang ketiga yaitu dengan kode KTP, nama bahannya keripik tempe balado, kuantitasnya 62 pak, harga dasar 13.000, dan total harga 806.000. Selanjutnya yaitu transaksi. Sebelum kita melakukan transaksi, yang pertama kita melakukan produksi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita memproduksi 60 kg dengan food item. Tanggalnya kita ganti tanggal 1 bulan 3 2023, kategori malam. Kita record, kemudian kita produksi lagi, itu keripik tempe baladonya, keripik tempe original 125, kemudian keripik tempe coklatnya 62, dan keripik tempe baladonya juga 62. Kemudian kita tekan food item, tanggalnya sama, kategorinya malam, kita record. Oke. Selanjutnya yaitu transaksi yang pertama. Sebelumnya kita bisa melihat persediaan dari keripik tempe kita, yaitu keripik tempe baladonya ada 112 pak, kemudian keripik tempe coklatnya ada 92 pak, dan keripik tempe originalnya ada 166 pak. Kemudian kita masukkan transaksi yang pertama yaitu pada sales, kemudian enter sales. Kita pilih nama customer-nya yaitu Pia Malko. Kemudian tanggalnya kita ganti tanggal 1 Maret. Customer PO-nya membeli sebanyak 40 keripik tempe original. Teksnya ini tempe original PAT. Kemudian membeli 30 keripik tempe coklat dengan harga 20.000. Kemudian ini jobnya KTC PAT. Selanjutnya membeli 50
pak keripik tempe baru dengan harga 16.000. Kemudian kita isi karena jangan lupa mengganti jurnal memonya menjadi penjualan yang mangkok, kemudian kategorinya Malang. Karena dibayar pada hari ini, kita isi pay to date-nya 1.850.000. Jurnal yang terjadi yaitu ada 2 jurnal karena pada hari ini transaksi ini dibayar secara langsung, jadi jurnalnya ada 2, yang pertama penjualan dan ini pembayaran. Kemudian kita record. Selanjutnya transaksi yang kedua yaitu voucher kas kecil untuk pembayaran listrik dan air pada banking, kemudian spend money menggunakan kas pada tanggal 4 sebesar 100.000. Memonya kita isi. Memonya kita isi. Dan akhir, kemudian akunnya nomor 66/2920 yaitu listrik dan air sebanyak 100.000. Kemudian kita isi kategorinya Malang. Jurnal yang terjadi yaitu pembayaran listrik, kasnya listrik dan air pada kas sebesar 100.000. Kita record. Oke. Kemudian transaksi selanjutnya adalah faktur retur telur sebanyak 4 kilo. Yang pertama, klik purchase, enter purchase, kemudian isi supplier, Barokah Jaya, kemudian supplier invitation, R12.00051 -4, item nomornya diisi telur dengan harga 9.000. Teksnya diganti NT. Kemudian jurnal memonya kita ganti dengan atur telur ke Barokah Jaya.
Kemudian kategorinya di Simalang. Ini adalah jurnal Retur Telur ke Barokah Jaya, hutang dagang 36.000 pada keripik 36.000. Oke, record. Kemudian open files. Pilih return and debit, kemudian apply to purchase, kemudian ganti tanggal, Maret. Kemudian di record. Dan akan masuk di close bill. Kemudian transaksi selanjutnya adalah transaksi unik, yaitu mengisi tabungan haji yang akan dimasukkan di spend money. Pilih kas di bank, kemudian ganti tanggal, 29 Maret, 500.000, memonya mengisi tabungan haji, pilih account, tabungan haji, pilih kategori, ini adalah jurnalnya, kas di bank pada kredit 500, tabungan haji pada debit 500. Oke, kita record. Setelah kita memasukkan semua transaksi ke ABSS, kami akan menampilkan laporan yang dihasilkan oleh perusahaan keripik tempe Sari Rasa pada bulan Maret. Yang pertama yaitu laporan arus kas. Kemudian yang kedua yaitu laporan raja. Dan yang terakhir yaitu laporan laba rugi. Perusahaan keripik tempe Sari Rasa ini pada bulan Maret mendapatkan laba sebesar Rp561.000. Dan ini foto bukti kita melakukan penelitian di keripik tempe Sari Rasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan
Lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.